Shalom adik-adik. Shalom kakak. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Sebelum kita memasuki ibadah, kita angkat pujian. Lagunya adalah Sukacita. Biasanya kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu HKBP Cibinong, Resort Cibinong secara online. Di sini kakak yang memandu adalah Kak Uli Boru Purba, didampingi oleh kakak-kakak yang cantik, Kak Natasha Boru Siregar. Halo, saya Pita Uli Boru Gulto. Dan yang membawakan liturgi kita pada pagi hari ini Amang Sintua R. Hasibuan, dan yang membawakan firman buat kita pada pagi hari ini sebagai santapan rohani kita oleh Abang Yusuf Simatupang. Tak ketinggalan tim musik kita agar kita bernyanyi dengan indah didampingi oleh Nyonya Sintua Tiorida Boru Simanjunta, ada Abang David Simanjunta dan Abang Gabriel Hutasoid. Oh ya, supaya bagus ya dek, gambar-gambar ini siapa yang ngerjain ya? Ada tim multimedia kita yang dipandu oleh Abang Stephen Sianipar dan dibantu oleh Abang Wahyu Pardede. Nah, adik-adik Kak Uli yang baik, yang penuh kasih, sebelum ibadah kita mulai, coba buka Alkitabnya sayang. Sudah? Nah, pembacaan Alkitab kita diambil atau tertulis di kitab Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 16. Ayo buka sayang. Di mana itu tertulis Kak Uli? Di perjanjian baru. Perjanjian baru sayang. Oke, sudah nemu? Nah, firman kita pada pagi hari yang indah ini tertulis di Injil Matius 27 ayat 27 sampai 31. Nah, udah ketemu semua sayang? Kalau sudah, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Anak-anakku, sebelum masuk kita acara kebaktian di live streaming ini, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi. Kita angkat lagu pujian, Yesus kekasih jiwaku, langsung medley, sayang disayang. Bersemangat ya dek. Oke kakak. Matahari
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haleluya. 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 Kita berdoa. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Amin. Kita angkat pujian dengan lagu Yesus Pokok. Mari anak-anak, kita mendengarkan hukum Tuhan dari yang pertama sampai dengan yang ke-10 beserta artinya. Sama-sama kita mendengarkannya. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru-Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali aku. Titah yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit ataupun yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10.
jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki ataupun hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu yang mereka mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk menguatkan hati kita atau memampukan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian lagu Tangaku na Met-met. Mari anak-anakku berdiri. Kita berdoa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Duduk kembali. Epistel minggu ini ditetapkan dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 16. Mari anak-anak buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama. Yesus dilulukan di Yerusalem. Keesok harinya ketiga orang banyak yang datang merayakan pesta mendengarkan bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mulanya murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Kita angkat lagu pujian Yang Maha Kasih. Oleh kasihnya kepada
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, yang ham, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi lagunya Selidiki Aku. Warta sekolah minggu pada minggu hari ini. Yang pertama, buat adik-adik Kauli, pada tanggal 2 April kita tetap melaksanakan ibadah Jumat Agung. Yang kedua, pada tanggal 4 April kita tetap melaksanakan ibadah seperti biasa, yaitu mengingat hari Paskah. Nah, di dalam acara Paskah tersebut biasanya kita melakukan kegiatan menghias telur. Nah, bagi adik-adik Kauli, semuanya boleh melaksanakan kegiatan tersebut di rumah masing-masing. Buatlah kreativitas kalian ya, sesuai dengan selera adik-adik kakak. Nah, nanti telur itu diberikan kepada Amang Sintua atau kakak guru sekolah minggu. Jangan lupa ditulis namanya, kelasnya, dan sektor berapa. Nah, sebelum telur itu diserahkan, boleh juga dong dipoto ya adik-adik ya, megang telurnya, jadi biar kelihatan hasil kreativitasnya bagus. Berikutnya adik-adik Kauli, pengembangannya selanjutnya. Nah, bukti daripada kreativitas kalian akan kita umumkan pada tanggal 4 April, yaitu pada hari Paskah. Nah, adik-adik Kauli kan melaksanakan ibadah secara online. Nanti kita dapat melihatnya dari
kegiatan adik-adik KULI, apakah benar mengikuti ibadah sekolah minggu melalui online, dapat kita lihat nanti pas acara ibadah tersebut. Bisa kalian buat like atau subscribe dengan komentar di bawahnya. Nah, sekalian nonton itu mama papanya boleh dong memoto adik-adik KULI kan. Nanti foto tersebut selfie saat adik-adik nonton ibadah online boleh dikirim ya. Bilang sama papanya sayangnya, sama mamanya, dikirim ke guru-guru sekolah minggu atau ke Sintua sektor masing-masing. Satu lagi, tidak lupa pula persembahannya juga diberikan kepada Sintua sektor masing-masing supaya nanti bisa untuk pembangunan gereja kita melayani dengan baik. Demikian warta sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Halo adik-adik semuanya yang di rumah. Sebelum kita membaca Alkitab kita hari ini, kita berdoa yang abang pimpin. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang melimpah sampai pada hari ini kepada kami. Dan kiranya kasih karunia-Mu menerangi hati dan pikiran kami dalam memahami firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 27 ayat 32 sampai Matius 27 ayat 27 sampai 31. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Sudah dapat? Oke. Abang akan membacanya untuk kita semua, adik-adik bisa mengikutinya di dalam hati di rumah masing-masing. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam semua mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, gimana adik-adik? Menurut adik-adik bacaan kita hari ini? Tentu menarik sekali. Betul sekali yang adik-adik bilang bahwa bacaan ini menarik sekali. Nah, bacaan ini ingin menunjukkan bahwa adanya kegagalan dalam hal keadilan pada saat itu. Nah, adik-adik, abang mau tanya, apakah adik-adik pernah mengalami kegagalan dalam hidup adik-adik? Kegagalan itu bisa seperti dapat nilai jelek, belum mengerjakan PR, lupa bantuin mama, papa, adik, abang. Nah, sebelum itu abang punya video buat kita semuanya. Ini dia videonya.
Nah, bagaimana adik-adik videonya? Menarik bukan? Nah, video tersebut itu ada kaitannya dengan apa yang disebut dengan kegagalan. Bahwa kegagalan banyak sekali jenisnya adik-adik. Nah, salah satunya kalau kegagalan dalam Alkitab, bacaan Alkitab kita hari ini, yaitu kegagalan dalam hal keadilan pada saat itu. Nah, adik-adik, memang kegagalan itu sering kita alami, tetapi bukan menjadi penghalang untuk kita. Makanya walaupun pada saat itu kegagalan terjadi, tetapi Yesus, Tuhan Yesus, tidak gagal dalam menggenapi firman Tuhan, menggenapi apa yang dijanjikan oleh Bapaknya, sehingga Yesus mau menderita. Karena kegagalan bukan serta-merta membuat kita menjadi tidak semangat adik-adik, apalagi dalam menjalani kehidupan ini. Nah, tadi lagu kita sebelum khotbah ini ada yang menarik, yaitu lagu Kekasih Jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Nah, coba kita bisa nyanyinya bareng-bareng ya. Coba kita, kakak pemusik tolong diiringin. Halo kakak pemusik. Yesus kekasih jiwaku, bisa kita nyanyikan bareng-bareng ya adik-adik. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, bahwa tebus aku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kau angkat aku pujian, serukan namamu. Dengan apa adik-adik? Gendang ku puji dengan kecapi,
Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Jadi adik-adik, apapun kegagalan adik-adik yang alami, bahkan kita sekalipun, Tuhan tetap mencintai adik-adik. Dan kiranya kegagalan yang kita alami, kita ubah menjadi kekuatan untuk melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa adik-adik yang Abang pimpin. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau dapat memberikan firman-Mu pada hari ini sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kiranya juga Engkau yang memampukan kami untuk melakukan agen-agen perubahan dan menjadi agen-agen kesuksesan dimanapun kami berada ya Tuhan. Meskipun kegagalan yang menghantui kami kapanpun, Engkau tetap menjadi lentera bagi kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang memampukan kita. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi berkumandang suara dari seberang. Doa persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, cerminan kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihinya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengurniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Salam. Salam.